Tentunya semua teman-teman yang hadir di sini boleh saya sapa Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Baik, kita akan lanjut cepat karena waktu saya juga tidak terlalu banyak ya. Kita lihat di sini bahwa kita dipanggil untuk melayani. Berarti apa yang menjadi tugas utama dari kita adalah melakukan apa yang menjadi panggilan kita. Pelayanan yang bagaimana sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita sekarang, dimanapun kita berada. Sebenarnya hidup ini adalah pelayanan ya. Tidak ada satu pun dalam hidup ini yang tidak harus dipenuhi dengan pelayanan. Tapi ada juga pelayanan itu bersifat diri sendiri, ada juga pelayanan itu bersifat ke orang lain ya. Kita sebagai petugas pelayan beberapa tempat, tapi ada juga pelayanan itu berhadapan dengan Tuhan. Nah ini, sekarang kita pilih di mana, sekarang kita sedang bekerja di mana. Apakah kita hanya melayani manusia atau melayani diri sendiri, atau kita semuanya melayani Tuhan, melayani manusia, juga melayani diri sendiri. Nah mari kita lihat firman Tuhan yang akan menjadi teks khotbah bagi kita ya. Next firman Tuhannya ada di slide, saya tampilkan, mungkin bisa dimunculkan ya. Sudah? Ya, ini firman Tuhan dari Markus 10 ayat 45. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3 ya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah ini menjadi sebuah panggilan kepada kita. Ternyata Yesus sendiri pun datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita bayangkan dari mulai Yesus lahir ya. Apa pelayanan yang dilakukan Yesus ketika Yesus lahir? Ketika Yesus lahir, Yesus bisa mendatangkan orang Majus ya. Orang Majus datang untuk bawa apa? Bawa emas, kemenyan dan urban. Untuk sebuah keluarga Maria dan Yusuf yang ketika mengandung pun harus berusaha untuk lari ke Mesir. Tapi setelah Yesus lahir, malah yang datang adalah emas, kemenyan dan mur. Gitu ya. Bukan itu aja. Siapa lagi yang datang? Malaikat-malaikat. Siapa lagi? Gembala-gembala. Ya. Banyak sekali yang datang. Nah, oleh karena itu pelayanan Yesus kepada Maria dan Yusuf, walaupun dia masih bayi, itu tetap terjadi. Gitu. Bahkan Yesus bisa menyaksikan kepada Maria bahwa kuasa Allah ada padanya ketika perkawinan di Kana. Ya. Ketika Maria melihat saudara mereka itu yang sedang melaksanakan acara perkawinan itu, mereka sangat kehabisan anggur. Makanya kalau kita berangkat ke Yerusalem, di sana ada namanya acara khusus ya untuk keluarga-keluarga. Ya, di situ ada acara khusus untuk penyembuhan janji nikah atau janji keluarga. Nah itu perkawinan di Kana. Itu artinya Tuhan melayani. Dan kemudian pelayanan apa lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika Yesus memilih murid-muridnya pun, Yesus tidak minta dilayani, tapi Yesus melayani. Caranya bagaimana? Ketika murid-muridnya sudah kelaparan, Yesus berkata, beli roti untuk semua orang yang lapar ini. Lalu mereka bilang, ada Tuhan, bagaimana kami beli roti? Sementara ini orang banyak, kas kita sedikit. Apalagi Judas Iskariot ya, dia nggak mau keluar banyak uang gitu. Lalu Tuhan Yesus katakan, apa yang ada padamu? Lalu dipanggil anak-anak, lalu diberikan dengan berapa? 5 roti, 2 ikan. Yang makan berapa orang? 5.000 ya. Kalaupun kalian yang belum nikah nih, belum nikah, ada nggak berdua nanti kalau mau menikah mengundang 5.000 orang? Ada yang mendengar berdoa, wah berikan kami kesempatan untuk memberi makan 5.000 orang. Wah pasti orang tuanya stres itu. Gimana ini kan? Sedangkan 500 orang itu udah stres, apalagi 5.000 ya. Nah itulah kuasa Tuhan. Kenapa dia bisa terjadi? Karena kita mengundang Tuhan. Itu yang paling utama. Jadi bukan kita yang sebenarnya yang melayani Tuhan, Tuhan yang melayani kita. Nah kita dimampukan Tuhan untuk menjadi pelayannya. Next ya, coba boleh edit. Ya, apa lagi? Di sini mari kita baca firman Tuhan. Jadi Amang Pendeta mengarahkan teks firman Tuhannya saja ya. Dalam Lukas 22 ayat 77 dikatakan Yesus berkata, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita yang datang dalam ibadah saat ini, yang ditanya teman-teman kita mau nggak melayani? Aduh, aku nggak bisa melayani. Padahal Yesus berkata, aku datang ke tengah-tengahmu untuk menjadi pelayan. Jadi nggak mungkin sebenarnya kita nggak bisa melayani, pasti bisa. Ya, hal-hal apapun yang paling kecil, mungkin yang paling sederhana bisa. Karena apa? Ketika kita mau dipakai Tuhan seperti Yesus berkata, aku datang untuk melayani, itu artinya semua orang akan diberikan karunia bertalenta. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan turunnya Roh Kudus. Apa bedanya kalau kita nggak terima Roh Kudus dengan yang terima Roh Kudus? Kalau orang yang terima Roh Kudus berarti dipenuhi Roh Kudus ya. Kalau orang nggak terima Roh Kudus berarti dipenuhi Roh
berapa lama? Satu roh jahat aja. Pernah lihat orang gila? Pernah ya? Ya. Satu aja udah bisa bikin dia gila sampai seumur hidup. Apalagi yang ini Lukas 8 itu 2000 roh jahat, 2000 bukan satu, 2000 lebih banyak dari kita. Ya, 2000. Dan yang 2000 itu harus ditaklukkan oleh Yesus. Itu yang menjadi kenapa harus perlu ditaklukkan? Karena ternyata kampung itu, kota itu semua udah dikuasai roh jahat. Itu persoalannya. Tidak satu pun yang bisa mengalahkan itu tanpa Yesus. Nah, Yesus bersama murid-muridnya singgah di Gerasa. Apa yang ketika singgah keluar orang dari kuburan, siapa dia? Itulah yang kerasukan roh jahat. Jadi dia berkuasai seluruh daerah itu, termasuk kuburan. Siapa yang mau tidur di kuburan? Ada yang mau tidur? Atau ada yang pernah tidur di kuburan? Nah, kalau ini tempat tinggalnya kuburan, bukan hanya singgah sebentar, selama-lamanya. Lalu dia datang. Kenapa? Karena dia tahu yang datang itu adalah anak Allah yang mau mati. Bayangkan, dia sendiri tahu Yesus itu anak Allah yang mati. Kalian tahu nggak, teman-teman semua? Yesus itu siapa? Dia tahu. Tapi yang membedakan mereka atau orang itu dengan kita apa? Kita tahu dan percaya. Kalau dia tahu, dia tidak percaya. Itu yang membedakan. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwa Yesus anak Allah yang Maha Tinggi dan kita percaya bahwa dengan kuasa-Nya kita bisa diselamatkan, maka kita memperoleh hidup kekal. Tapi yang orang sakit gila itu tidak bisa. Karena apa? Dia tidak percaya. Dia tahu. Banyak orang tahu tentang Yesus tapi dia tidak percaya. Itu bedanya. Nah, sekarang mau kita lihat di sini. Yesus berkata, tetapi aku datang ke tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Lalu Yesus menjumpai dia, lalu dia bilang, jangan buang ke saya ke jurang neraka. Lalu iblis yang ngomong dari mulut si orang itu. Lalu Yesus bilang, kau harus keluar. Lebih berharga satu orang daripada 2000 babi. Jadi sekarang berangkat. Langsung 2000 babi mati. Itu matinya nggak dekat. Karena antara tempat dia dengan danau itu kurang lebih katanya 10 km. Jadi babinya harus lari 10 km untuk masuk ke jurang itu. Itulah dirinya dan derita itu. Jadi mau kita katakan kedatangan Yesus bagi kita itu adalah merupakan sebuah anugerah besar. Kalau Yesus bisa masuk dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita menolak Yesus. Ya, jangan sampai kita ragu dengan Yesus. Nanti Bang Toga akan menyanyikan satu lagu. Bisa lihat musiknya. Nah, yang ketiga mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari Matius 20 ayat 26 sampai 27. Boleh kita baca bersama-sama? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Nah, ini sebenarnya kunci sukses. Ya. Kalau kita bekerja di dalam sebuah usaha, kalau kita datang, pokoknya jam kerja kita jam berapa? Jam 8 ya? Jam 8 pulang jam 5 ya? Jam 5. Oke, kita datang jam 8 kah atau jam 7.30? 7.30 ya, supaya jangan yang telat. Nah, kalau telat kita potong gaji, ya kan? Nah, kalau telat tambah gaji, pasti mau telat. Nah, jadi jam 8 sampai jam 5, gitu ya? Nah, kalau semua kalian alumni Politeknik ini, yang hebat-hebat ini, datang jam 8 pulang jam 5, hebat enggak di kantor? Semua bisa gitu, ya. Tapi yang membuat kita hebat, kita bisa datang jam setengah 8, tidak pernah terlambat, atau kalau bisa jam 7, ya. Jam 7, kita lebih dulu memperhatikan apa yang dibutuhkan di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Karena ada sifatnya mengetes. Siapa di sini yang HRD, personalnya? Siapa di sini HRD? Ada telepon. Siapa di sini HRD ada personalnya? Ada ya. Nah, HRD itu katanya begini, ngetes orang-orang mau masuk itu. Kalau kita mau masuk pintu depan itu apa dulu? Ditaruh sapu jatuh gitu ya, taruh yang lain. Nah, kalau kita datang lalu kemudian kita memberes itu dulu, pasti kita akan dinilai karyawan yang bertanggung jawab, pasti. Gitu. Nah, kalau kita udah buru-buru datang, kita nggak sempat lagi buru-buru situ. Jadi kita nggak bisa melayani, gitu ya. Oke. Jadi Yesus berkata di sini dalam Matius 20 bahwa
Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kalau ada yang di bagian HRD, ada yang di bagian accounting, ya, ada yang di bagian produksi. Tapi kemudian ketika kita berada di posisi itu, kita tidak hanya memikirkan tentang kebutuhan kita, tapi kita memikirkan tentang kebutuhan sesama teman-teman di kantor. Itu namanya melayani. Bahkan kalau sudah ada yang punya tempat pelayanan di kantor, itu luar biasa, ya. Jadi itu kesempatan bagi kita untuk menghadirkan Kristus, menyaksikan Kristus, ya. Next, ya. Ini boleh kita baca sama-sama. Kalau kita menjadi pemimpin, 1, 2, 3, ya. Kepemimpinan yang berpengaruh dimulai dari sikap hati dan tindakan nyata dalam mengikuti Kristus. Jadi ternyata kita yang dipilih oleh Kristus harus terlihat membuktikan kehadiran Kristus melalui pekerjaan kita. Selanjutnya, dengan menadani Yesus, seorang dapat membawa dampak positif dan menjadi pemimpin yang menginspirasi orang lain. Jadi ternyata kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menginspirasi teman-teman yang lain, kita harus mau bergerak. Tidak bisa kita hanya berada di tempat duduk kantor kita sendiri. Kita harus bisa bergerak. Bahkan kalau perlu, kita punya relasi dengan bagian-bagian yang lain. Karena apa? Dengan berpikir positif itu ada transfer pengetahuan, transfer iman, apalagi kepada orang-orang yang belum merasakan pertolongan Tuhan. Nah, ini penting, ya. Next, ya. Next. Selanjutnya apa? Nah, di sini ada servant leadership, ya, kepemimpinan yang melayani. Sebenarnya kalau kepemimpinan yang melayani itu adalah bukan berada dalam posisi top and down. Jadi dia memerintah aja. Sifat dari seorang pemimpin yang otoriter, dia hanya memanggil dan menyalahkan. Tapi sifat pemimpin yang melayani, dia mengajak. Mari kita kerjakan bersama. Lalu kemudian dia katakan, mungkin ada sesuatu yang bisa saya bantu dari pekerjaan. Sehingga kita sebagai bawahan tidak merasa dihina atau bahkan tidak merasa terancam, ya. Bahkan pemimpin yang melayani itu dia bukan berkata, "Kalian pergi, kerjakan." Bukan. Mari kita kerjakan bersama. Itulah pekerjaan yang dilakukan Yesus, ya. Kalau kita lihat perjalanan Yesus tidak lama, ya, 3,5 tahun. Ketika dia sudah memilih murid-murid, ya, kira-kira dia perintah-perintah nggak murid-muridnya? Enggak. Malah Yesus mengatakan kalau kalian nggak bisa, biar aku aja yang kerjakan. Contoh yang lebih unik adalah hanya Yesus yang membasuh kaki pada masa itu, ya. Hanya Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Semua orang yang berada pada masa itu, tokoh-tokoh agama, Gamaliel termasuk gurunya Saulus, itu nggak pernah membasuh kaki muridnya. Muridnya yang harus membasuh kaki gurunya. Tapi Yesus berkata, jika ingin menjadi lebih besar, jadilah pelayan. Jadi jika kita mau menjadi orang penting di negara ini, di perusahaan kita, bahkan mungkin di pelayanan ini, mari kita ambil bagian kita masing-masing. Bukan berarti harus semua kita kerjakan, kita ambil aja bagian mana. Karena dengan ketika kita membuka hati kita, maka Tuhan akan membuka kekuatan pertolongan dan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan pelipat gandaan pelayanan. Jadi servant leadership di sini yang diajarkan oleh Yesus beda dengan pelayan-pelayan yang ada di dunia ini. Kalau pelayan di dunia ini, dia dengan tangan keras, bahkan dengan pedang. Tapi Yesus malah merelakan dirinya menjadi persembahan untuk para murid-muridnya. Nah, ini dia. Jadi harus sebenarnya di sini 10, ya, yang harus dikerjakan untuk kita bisa menjadi pelayan yang melayani Tuhan, ya, supaya kita bisa dimampukan Tuhan untuk mengikuti panggilan itu. Harus bersedia mendengar, bukan hanya untuk mendengar, ya. Bisa. Harus kita bersedia juga untuk memiliki empati, peduli dengan yang lain, bukan hanya peduli tentang diriku sendiri, bukan hanya mementingkan diriku sendiri. Baru kemudian Allah dikatakan dia bisa menjadi sahabat yang menyejukkan, bahkan sampai menyembuhkan, healing. Karena apa? Karena dia tahu bahwa bukan dia yang menyembuhkan, tapi Tuhan. Ketika dia berdoa untuk temannya, ketika dia dipakai Tuhan untuk menolong temannya, maka Tuhan akan menjadi kekuatan bagi dia. Nah, ada berapa prosesnya? Next dulu, ya, dan lebih cepat. Nah, buku yang bisa kita baca di sini adalah The Better Way of Person Evangelism. Jadi ini sebenarnya buku yang sangat ngetren, ya, jutaan ini diperbanyak. Bahkan dalam bahasa Indonesia sudah ada. Jadi mari kita membuka hati kita untuk melihat prinsip pelayanan
Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk melayani. Salah satunya adalah Yesus berkata bahwa aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, ini bisa kita jadikan menjadi referensi kita ya. Jadi kita semua ini telah dipilih dari segala situasi dan keadaan kita untuk apa? Untuk lanjut dalam melayani. Next. Apalagi yang harus kita lihat di sini. Jadi sebenarnya ada bangunan Allah yang ingin disampaikan kepada kita. Rumah Allah itu semuanya ada bagian-bagiannya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, di rumah Allah yang besar ini kita sebagai apa? Karena kan rumah Allah di dunia ini gambaran rumah kita nanti di surga. Yesus berkata, aku akan menyediakan tempat bagimu di surga, rumah Bapa. Jadi artinya semua kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua kita sudah ditentukan nanti bagian kita apa. Sekarang menjadi pertanyaan, maukah kita berjalan melangkah untuk mengikuti dan mengambil bagian itu? Prosesnya bagaimana? Setelah kita dipilih tadi, kita harus memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Itu memahami, itu bagian di atas ya. Itu kan Yesus berkata, ada kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Makanya Matius 28, ya kan? Pergilah dan beritakanlah sampai ke ujung bumi. Itu semua tugas kita. Jadi kalau ada di antara kita nggak mau pergi, nggak mau menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita nggak masuk dalam pekerjaan tugas kita. Itu tugas umum betul. Semua orang kita harus melakukan. Jadi kalau sampai kita belum sampai di situ, ya KPM ini diharapkan menjadi sarana bagi kita untuk memperlengkapi kita, untuk melatih kita, bahkan untuk memampukan kita untuk memberitakan Injil. Jadi mari kita belajar melalui persekutuan ini. Lalu apa lagi dikatakan bangunan selanjutnya? Kita harus memampukan memahami kita ini semua dipilih. Jadi ternyata dalam Efesus 4 itu ada beberapa bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Dari mulai dulu, kalau kita tahu dari mulai perjanjian lama, itu kan pasti ada di situ ada nabi, ada imam, ada raja, ya. Setelah itu, setelah imam, nabi dan raja, apa lagi lanjut ke murid-murid Yesus disebut sebagai apa? Yesus kan disebut raja, nabi, bahkan kemudian Yesus disebut imam karena Yesus mempersembahkan hidupnya. Apalagi setelah itu murid-murid disebut rasul, ya. Nah, rasul kelanjutan dari panggilan itu. Lalu setelah menjadi rasul, sekarang menjadi apa lagi? Sekarang ada alumni kita, ada sintua, ya, ada sintua. Itu juga bagian dari panggilan. Alumni kita ada juga pendeta, ya. Siapa pendeta alumni kita? Hah? Pendeta Johannes. Tapi bukan cuma saya aja ya. Pendeta Eli, ya. Terus pendeta siapa lagi? Ronald yang di Reform, siapa tidak menang? Di Reform ada di Jakarta itu. Karlin. Ya. Karlin juga ada. Harlin. Nah, udah pernah kok bahkan ya. Udah pernah ya. Nah, pendeta Harlin itu alumni kita di Reform. Ya, di Reform. Nah, di GKI juga ada, ya. Di GBKP ada. Di HKI, ya Kolmen Purba, ya di Medan ya, di Medan dari Sorong dipindahkan lagi ke Medan. Ada beberapa alumni kita juga yang menjadi hamba Tuhan, pendeta. Ada yang menjadi sintua, ya, ada juga calon sintua, ya kan? Ada juga evangelis, pendeta, ya, evangelis, ya. Ya. Ada juga apa nanti? Mungkin ada juga yang lainnya. Tapi yang jelas itu bagian dari tugas panggilan. Kalau secara tahunan namanya Belflo, ya, Muria, Diakones. Nah, kita kalau di KPS Samas, ya, Samas ya, Diakon ya. Namang apa? Darman, Diakon. Kalau di KPS Diakon ya, apa? Samas. Nah itu. Nah, jadi di GBKP ada, di KPS ada, macam-macam. Nah, itu panggilan-panggilan kita dalam Efesus 4 tadi itu. Jadi semua nanti kita akan dibawa oleh Tuhan kepada satu bagian panggilan masing-masing. Dimanapun kita menjadi pekerja Kristus, bahkan juga kita bisa menjadi pengajar, guru dimanapun nanti. Jadi kalau siapa di sini yang sekarang masih ambil bagian pelayanan sekolah minggu,
Untuk anak-anak. Ada yang sebagian untuk anak-anak lain sekolah minggu? Atau kegiatan gereja? Entah apalah itu ya. Nah yang kelas kita mengambil bagian. Baru setelah itu diharapkan pelayanan itu akan membentuk karakter kita. Karakter kita kan kita ingin menjadi seperti Kristus, ya. Nah tentu kita rindu supaya Tuhan membentuk kita, menolong kita, bahkan memampukan kita untuk memiliki kekuatan iman mental, kekuatan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Dari Yohanes 15. Yohanes 15 kira-kira apa yang muncul kalau kita bicara tentang Yohanes 15? Yesus berkata, Yesus pokok dan kita acaranya, tinggallah di dalamnya, akulah pokok anggur yang benar. Dan kamulah mati-matinya. Kalau kamu tidak bersama dengan aku di luar pokok ya, kamu tidak bisa berbuah. Tidak mungkin kan? Tidak mungkin cara atau cabang-cabang itu tanpa menempel ke pokok nggak bisa berbuah itu. Nah supaya kita bisa berbuah, apa buah kita? Kalau D5 apa? Buah roh. Buah roh kasih, sukacita, sejahtera, masalah diri. Itu buah yang akan dihasilkan dari diri kita kalau kita nempel sama Yesus. Itu buah. Nah oleh karena Yesus berkata, mari bersama-sama dengan aku. Walaupun kamu mungkin tidak semampu, sehebat yang kamu harapkan, tapi begitu kamu bersamaku, kamu akan menjadi hebat karena aku bersamamu. Itu. Makanya kalau kita dipanggil untuk melayani, jangan tanya kemampuanku apa, bukan. Tapi izinkan Tuhan untuk bekerja dalam diri. Kamu dengan demikian, maka kamu akan dipakai. Itu maknanya. Ya, jadi bukan tergantung kekuatan kita. Lalu yang paling utama dari semuanya ini, kalau ada bangunan seperti ini, apa yang paling utama? Kalau ada bangunan seperti ini, bangunan yang paling utama apa, Bang Tok? Kalau ada bangunan, fondasi. Ya, kalau fondasinya nggak bagus, ini bangunannya bisa runtuh. Gitu. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang sipil, ya, kalau lihat rumah rata-rata, kira-kira yang salah siapa? Fondasinya. Jadi supaya hidup kita ini kuat, harus fondasinya kuat. Jadi yang paling utama itu fondasi. Fondasinya apa dikatakan di sini? Fondasinya haruslah Yesus. Jadikan Yesus menjadi dasar membangun hidup. Itu fondasi keselamatan di dalam Yesus. Next ya. Oke, lanjut Bang. Nah ini dia tadi ya. Jadi apapun itu dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia, KPM, harus membangun di atasnya. Apakah KPM menghasilkan murid Kristus yang berkarakter dewasa, yang berkorban memberitakan Injil dan bersedia melayani, bukan untuk dilayani. Ini saudara. Jadi yang KPM ini, rumah besar kita ini harus menjadi tempat kita bertumbuh, tempat kita berbuah. Tetapi jangan lupa akarnya, karena kalau tanpa akar yang kokoh kita gampang rubuh. Jadi mari kita gali terus. Sudah sejauh mana firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang next lagi, yang terakhir ini akan selesai. Ada 8 di sini yang harus dikerjakan oleh murid Yesus. Jadi kalau kita mau dipakai untuk melayani, ada 8 ya. Mari sama-sama kita baca. Yang pertama, kita harus bersedia dipilih. Selection. Semua orang di dunia ini harus dipilih. Karena hanya orang pilihanlah yang layak di hadapan Tuhan. Jadi bersyukurlah kita kalau kita menjadi orang pilihan ya. Yang kedua, semua orang yang mau dibangun di rumah Tuhan ini harus bersedia ikut dalam persekutuan iman. Inilah tempat kita sekarang. Makanya kita harus dukung terus kegiatan ini di kebaktian minggu bulanan, kebaktian jam doa, mungkin juga ada kunjungan-kunjungan seperti kemarin ya ke yayasan apa kita kunjungan kemarin? Kasih. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada juga itu saling menguatkan dengan melaksanakan retreat. Retreat apa? Kemarin kebaktian Padang ya, kebaktian Padang, gathering, apapun itu. Ya, dengan adanya itu kita saling dikuatkan. Itu persekutuan kita. Baru yang ketiga, kita harus mau untuk menyerahkan diri kita, menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk bertumbuh dalam Tuhan, dan kemudian melangkah di dalam hidup baru. Hidup baru, ciptaan baru, hati yang baru, semangat yang baru bersama Tuhan. Nah itu ya
keempat, pemberdayaan. Semua murid-murid Yesus ketika mereka masih belajar dengan Yesus, mereka tidak hebat-hebat. Karena apa? Mereka adalah nelayan, ya, bukan orang-orang pintar, bukan orang-orang kaya. Tapi kemudian ketika mereka mau diberdayakan oleh Yesus, bahkan Yesus berkata, nanti setelah saya naik ke surga akan turun Roh Kudus. Terima ya, terima. Semua murid yang menerima Yesus, menerima Roh Kudus, mereka semua dimampukan, bahkan sampai ke ujung bumi. Luar biasa ya. Karena apa? Ketika mereka bersama Yesus, mereka belum begitu diberdayakan, belum memiliki kemampuan. Tapi ketika mereka telah dikaruniai Roh Kudus, baru mereka memiliki kemampuan. Ya, semua, bukan hanya satu. Jadi semua teman-teman di sini nanti akan diberdayakan, dimampukan oleh Tuhan. Yang kelima, apa yang diminta dari kita kalau kita sudah diberdayakan dan sudah menerima pertolongan Tuhan? Harus mau bersaksi, demonstrasi. Ya, kita harus mau mendemonstrasikan, menyaksikan bagaimana Tuhan telah bekerja dalam diri kita. Simpel saja. Mungkin siapa datang ke dulu ya, datang dulu ke Jakarta merantau gitu ya. Udah langsung punya mobil pribadi, rumah pribadi, pesawat pribadi? Nggak ada ya? Semua kos. Semua kita masih kos ya kan? Itu kenapa? Ya karena memang proses sampai hari ini Tuhan berkati. Jadi nggak ada semuanya langsung wah gitu. Semua setara kita. Nah mari kita demonstrasikan, kita saksikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita menerima itu apa katanya? Ini 8 langkah untuk menjadi murid Yesus. Yang keenam, siap diutus. Itu tadi. Melayani, panggilan untuk melayani. Siap diutus. Lalu setelah itu bersedia untuk menjadi supervisor, mendampingi, menopang, menemani, mendoakan, mendukung. Itu harus kita kerjakan. Dan terakhir, multiplikasi. Tujuan pelayanan kita ini bukan hanya untuk diri kita, tapi supaya banyak orang yang menerima pertolongan, bahkan juga buah dari kesaksian hidup kita. Biasanya orang-orang yang datang dari kampung atau merantau, ya, itu rasa kecintaannya untuk saling menopang itu tinggi. Karena apa? Karena dia langsung berpikir, nanti suatu waktu kalau saya nanti ada apa-apa di sini, saya merantau, orang tua saya jauh. Gak bisa saya minta tolong langsung ke orang tua saya. Palingan yang bisa paling dekat menolong saya adalah orang yang dekat dengan saya. Nah itulah kenapa kita membutuhkan persekutuan kita ini untuk saling menopang, saling membantu. Bahkan memperlengkapi kita. Karena ternyata di kota besar ini kita tidak hanya mampu untuk mengerjakan satu bagian. Mungkin teman-teman di sini selain menjadi di perusahaan, mungkin sudah punya bisnis kecil-kecilan, ya. Artinya kalau di kampung itu agak jarang saya rasa, karena di kampung itu lewat jam 6 udah sepi orang, udah sulit kita online atau bahkan mungkin jualan, ya. Tapi kalau di kota ini sampai tidur kita bisa ting 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 sampai masuk terus gitu ya. Kalau di kota ini kita, tapi kalau di kampung nggak bisa. Nah itu kemajuan yang bisa kita rasakan. Mari kita raih itu kemajuan yang bisa kita dapatkan di sini. Tapi juga sekaligus itu menjadi sarana bagi kita untuk melayani orang lain. Itu sebenarnya. Oke. Next. Sekarang evaluasi, ya. Kemunduran apa yang kita alami ketika kita berada di sini sebagai KPM, dan kemajuan apa yang bisa kita alami ketika kita bersama melayani, ya. Bisa saja kalau ini kita lihat sebagai kemunduran atau kemajuan, perlunya visi dan misi dan manajemen waktu yang menjadi prioritas dalam pelayanan. Kalau kita masuk dalam sebuah kegiatan, kantor, perusahaan, apa, tidak tahu kita visi dan misinya, nanti ketika kita diberi jabatan satu tempat, kita bingung mau buat apa dengan jabatan itu. Jadi semua orang harus sampai di situ. Jadi kalau ada proses pergantian pengurus, semuanya wajib baca visi dan misi. Supaya apa? Supaya terus disegarkan. Karena visi dan misi itu menjadi arah tujuan kita untuk mengerjakan pelayanan. Bahkan kita harus dimampukan untuk mengatur waktu kita. Kalau kita menjadi pengurus, otomatis kan waktu kita bertambah untuk pelayanan. Jadi selain kerja, urusan pribadi, urusan keluarga, harus ada lagi urusan pelayanan. Jadi harus bisa dia manajemen. Apalagi butuh kita pemimpin yang melayani atau pelayan yang melayani, bukan pelayan yang harus melayani. Kalau harus melayani itu bukan pelayan namanya, ya itu bos, ya. Baru yang ketiga,
kita butuh sharing, konsultasi, konseling pastoral dalam kebutuhan pelayanan kita sesama kita. Yang keempat, perlu pemahaman konflik. Karena kalau kita ada dalam sebuah organisasi, akan ada muncul konflik di tengah-tengah pelayanan. Jadi kalau kita mau dipanggil untuk melayani, kita harus sadar, saya dengan dia mungkin suatu waktu akan bisa gak cocokan. Tapi ingat, saya selalu bilang kalau di pelayanan gereja, ingat, kita di sini melayani Tuhan. Antara kita dan kita tidak cocok, nggak masalah. Yang penting kita tetap melayani Tuhan. Ngerti maksudnya Pak Pendeta di sini? Tugas kita di sini melayani Tuhan, ya. Jadi kalau saya nggak cocok dengan kamu, nggak apa-apa. Kan nggak harus cocok-cocokan kita terus, nggak harus besti-bestian ya. Tapi kita terus melayani Tuhan, gitu. Nah itu inti yang paling utama. Kalau kita terus melayani Tuhan, pasti cocok kita, pasti cocok. Tapi kalau kita melayani diri kita, pasti jadi nggak cocok, ya. Lalu apa lagi dikatakan di sini? Kurangnya tanggung jawab dan mungkin juga partisipasi keterlibatan. Kalau semakin sedikit kita datang dalam kegiatan, semakin ada perasaan kita nggak enak. Semakin sedikit. Nah ini yang membuat kita merasa jadi nanti saya dicurigai, nanti saya nggak enak. Lama-lama dia nggak enak, lama-lama dia nggak mau datang. Gitu ya. Jadi maunya kita bagi terus waktu kita untuk kita bisa terus melayani bersama. Bahkan mungkin juga jangan sampai doa dan kesaksian kita itu semakin mengurangi. Saya ingat di sini ada KTP, masih aktif itu perwilayah kita ya, ada KTP itu ya. Nah masih bisa nggak aktif seperti itu? Atau sudah menurun? Dulu tahun yang lalu masih aktif, tapi nggak tahu sekarang. Mungkin ke depan akan bisa aktifkan lagi ya. Nah artinya apa? Itu perlu untuk saling menopang KTP perwilayah itu, ya, PA. Nah baru selanjutnya apa lagi? Kita melihat di sini program pelayanan jangan terlalu tinggi banget, ya, yang relevan saja, yang bisa kita jangkau dan bisa kita kerjakan dan bisa kita rasakan. Bahkan juga yang terakhir pelayanan jangan tergoda untuk kegiatan eksternal. Ya banyak itu kegiatan-kegiatannya akhirnya menjadi kegiatan kebersamaan, kompak-kompak gitu, keluar-keluar gitu. Jadi bukan healing gitu. Jadi bukan untuk fokus lagi kepada pelayanan itu sendiri. Nah, faktor eksternal adalah terjadinya perubahan nilai seperti di kota kita ini ya, atau di Jakarta ini. Pasti ada perubahan nilai, bahkan juga gaya hidup ya. Kalau di beberapa alumni itu selalu ditanya, kamu datang naik mobil apa? Alfa. Silakan. Kalau datang naik apa? Di Grab. Kira-kira menurut penutupan di sini, ini ada tuh. Yang datang naik Alfa itu kita kasih duduk di mana? Yang datang naik Grab kita duduk sama mereka. Ya, sama ya. Karena yang apapun sudah bisa pesan. Iya, padahal yang naik Grab itu dia punya mobil sendiri, ya. Dia punya mobil sendiri, bahkan 2-3 di Grab kan. Hebat siapa? Yang naik Grab. Jadi jangan kita dengar begitu ya, teman-teman dalam pelayanan ini. Oke, gaya hidup, pengaruh lingkungan masyarakat sekitar kita bisa juga mempengaruhi pikiran kita, hidup kita, situasi kita. Jakarta ini sangat sibuk, membuat kita sangat presisi dengan waktu, ya. Kalau jam sekian harus masuk, jam sekian harus pulang. Karena apa? Karena waktu sangat menentukan. Pulang lewat dari situ macet, ya. Lewat dari situ pulang malam, gitu. Jangan sampai menginap di sini. Kalau sudah terlalu lama, ya. Solusinya bagaimana? Harus bersedia tetap ada evaluasi. Nanti kalau jadi pengurus, jadi pelayan, tetap disediakan waktu untuk evaluasi, untuk membangun relevansi, meningkatkan pelayanan yang bersentuhan, konseling. Bahkan juga jangan tertutup ya, harus terbuka untuk komunikasi. Bahkan bersedia untuk membangun program-program yang menarik. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas. Tadi nggak ada kita pertama di sini, tapi saya rasa perlu juga waktu. Makanya kami berdiri di sini. Kami berdiri untuk melayani Tuhan. Walaupun kami nggak gitu tadi ya, tapi kami berdiri untuk melayani Tuhan. Nah itu salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi bentuk yang harus kita kerjakan. Ini bagian penutup ya. Bisa dimainkan videonya nih. Bisa mainkan videonya. Bisa ada keluar suaranya. Teman-teman kenal ini namanya Viswas Kumar Rames. Bisa keluar suaranya. Dia adalah penumpang dari pesawat India Airbus. Nah, bisa keluar ya. Ya, jadi di situ tertulis ya 1
Satu-satunya korban pesawat yang jatuh di dunia yang selamat. Ya begitu. Karena tidak selalu harus standby dia connectingnya. Jarang-jarang mungkin dipakai di sini untuk video di gereja ini. Ya. Nah itu ya, ini sekilas saja pesawatnya, luar biasa ya gitu ya. Kalau kita berada dalam sebuah pesawat memang penyerahan diri total harus terjadi, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Bila Tuhan yang akan menyertai kita ketika kita take off, landing. Tadi kesaksian dari Bapak ini, Bapak Rames ya, dia adalah seorang Kristen. Dia berkata begitu, ada kata-kata itu, saya selamat bukan karena saya lebih baik. Ya, saya rasa cukup itu videonya ya. Stop aja. Ya, nanti kalau bisa dipersiapkan video kedua ya. Masih bisa nggak? Kak Deborah atau Kak Ati yang kedua? Mungkin ada ya, cukup. Ya, yang kedua aja, yang kedua bisa nggak? Atau ada? Jadi udah jelas bagi kita ya. Nah ini dia masih sama ini masih sama. Ini masih sama. Jadi sebenarnya sekarang ini banyak wawancara yang terjadi atas kejadian itu. Karena apa? Karena menurut kesaksian dari Bapak Ramses ini, dia di hadapan saya ada para pramugari yang korban dan sudah tidak bernyawa. Saya tidak menyangka saya masih bisa selamat, kata dia. Ya. Bahkan anehnya, kok bisa tempat dia itu terpisah dari pesawat yang terbakar semuanya. Itu anehnya. Karena kan badan pesawat itu satu ya. Oke Bang, sampai di situ. Ini video, udah ya. Video yang terakhir masih bisa atau ada? Ada. Masih ada kan? Nah ini, masih ada suaranya ini? Suaranya? Nah, ya, ini juga buku biasa dicari oleh manusia yang bikin tuh juga seperti ini tidak masalah. Ada orang yang menyobeki Alkitab di depan. Ya, tapi jangan coba-coba menghina isi di dalam buku Dia ini. mengikuti Alkitab ini. Ya, ketika engkau menghina buku ini dan engkau berani menantang firman yang hidup ini, maka engkau akan berakibat seperti ini. Kalian, ini. apakah dalam sebulan saya akan mati? Jesus loves me the most. Ya, sobek-sobek Alkitab. So nice. So nice. Apakah ada Yesus? Siapa yang memberikan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dan balasan itu adalah aku yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Ya teman-teman, ini buku biasa yang dicetak oleh manusia ya. Jadi Tuhan itu hidup untuk kita teman-teman. Kalaupun kita dipanggil melayani, itu bukan berarti bahwa kita seolah-olah kurang kerjaan. Tidak. Karena kitalah sekarang yang menjadi tangan dan suaranya Tuhan. Nah kalau kita bersuara itu sebenarnya suara Tuhan. Kalau kita mengerjakan sesuatu, menolong orang lain, bahkan mendoakan orang lain, itu sebenarnya Tuhan sedang bekerja dalam kita. Oleh karena itu, jikapun tema kita pada saat ini panggilan untuk melayani, bukan berarti bahwa pekerjaan kita di rumah, pekerjaan kita di kantor, pekerjaan kita yang sedang kuliah atau yang sedang mengurus yang lain itu terbengkalai, bukan. Tetapi Tuhan akan menyediakan kepadamu waktu dan tenaga, bahkan fasilitas untuk kamu bisa dipakai Tuhan melayani luar biasa. Jadi bisa lagunya Pak, Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus mengampuni. Jadi kita akan masuk dalam doa penutup untuk khotbah ini. Kita sedang dipanggil untuk merespon apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah panggilan ini. Yang pertama Tuhan Yesus berkata kepada kita tadi, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi sebenarnya pelayanan ini
sebagai bukti cinta kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita diberi waktu untuk melayani, itu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi dan mencintai kita, dan kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, Yesus berkata, tetapi aku datang di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Ternyata Yesus sekarang ini berada di tengah-tengah kita, sedang melayani kita, dan dia hadir di tengah-tengah kita, dan dia mendengar suara kita, dia mendengar isi hati kita, bahkan dia mengerti pergumulan kita. Oleh karena itu, mari kita katakan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Ya. Lalu yang ketiga dikatakan, tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar antara kamu, hendaklah ia melayani, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba bagi yang lain. Ini adalah jaminan Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu dan kesempatan kepada kita, maka Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Lagu ini akan mengangkat kita untuk